Menarik pertanyaannya. Jadi boleh rescheduling itu bahkan tuntunan di Al-Quran ya, Al-Baqarah 282 Ustaz. Jadi kalau orang yang berhutang sedang kesulitan, nanti pertama begini, yang macet atau bermasalah itu ada dua ya secara fatwa Ustaz, dalam kondisi tidak mampu, ya. Yang kedua ada kondisi yang tidak mau, ya, yang ngemplang itu kan, punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Ya, tapi ada nasabah itu yang punya kemauan cuma tidak punya kemampuan gitu. Nah, begitu juga denda tuh boleh diberikan kepada nasabah yang tidak punya kemauan membayar tapi punya kemampuan. Denda tidak boleh diberlakukan kepada nasabah yang tidak punya kemampuan tapi punya kemauan. Sederhananya kalau yang punya kemauan tuh datang ngasih tahu masalah segala macam, monggo kami kebijakannya seperti apa. Kalau yang tidak punya kemauan tuh dihubungi juga susah, di SMS nggak jawab, datang ke rumahan tuh kelewat pintu belakang gitu. Itu tidak punya kemauan. Bolehkah bagi hasil mudoroba diberikan setiap bulan? Misalnya setiap bulan 1% dari jumlah modal. Dicicil mungkin maksudnya ya? Bukan, ini bagi hasil mudoroba diberikan setiap bulan, misalnya setiap bulan 1% dari jumlah modal. Nah itu yang modalnya kan maksudnya modal dia ya, modal sahibul malnya. Tidak boleh Ustaz, pengalinya itu ke modalnya, tapi harus porsi nisbahnya ya dari pendapatan yang mereka peroleh gitu ya. Justru kalau bagi hasilnya boleh setiap bulan, setiap minggu, setiap 3 bulan, 6 bulan sekali, setahun sekali, tergantung perjanjian dan cash flow-nya. Silahkan kalau bagi hasil ya. Tapi yang tidak boleh ini 1% dari modalnya ini bukan bagi hasil. Serigala berbulu domba ini namanya gitu. Akarnya syariah tapi isinya konvensional gitu Ustaz. Harus diperbaiki. Memang kadang-kala kesulitan tuh teman-teman itu cara menghitung bagi hasil termasuk juga nasabah kita Ustaz. Ya. Nasabahnya itu tidak mudah gitu kira-kira. Oke, itu dari Pak. Itu Ustaz barangkali ya, mungkin ya diperbaikilah pelan-pelan gitu. Kalau memang susah mudorobah atau musyarakah kita pakai murabahah dulu atau ijaroh. Sekarang udah banyak ini yang bisa di. Kemudian Pak Wahyu Hidayat dulu ya, kepada anggota hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh DPS. Baik, Ustaz. Menarik pertanyaannya. Jadi boleh rescheduling itu bahkan tuntunan di Al-Quran ya, Al-Baqarah 282 Ustaz. Jadi kalau orang yang berhutang sedang kesulitan, nanti pertama begini, yang macet atau bermasalah itu ada dua ya secara fatwa Ustaz, dalam kondisi tidak mampu, ya. Yang kedua ada kondisi yang tidak mau, ya, yang ngemplang itu kan, punya kemampuan tapi tidak punya kemauan, ya. Tapi ada nasabah itu yang punya kemauan cuma tidak punya kemampuan gitu. Nah, begitu juga denda tuh boleh diberikan kepada nasabah yang tidak punya kemauan membayar tapi punya kemampuan. Denda tidak boleh diberlakukan kepada nasabah yang tidak punya kemampuan tapi punya kemauan. Sederhananya kalau yang punya kemauan tuh datang ngasih tahu masalah segala macam, monggo kami kebijakannya seperti apa. Kalau yang tidak punya kemauan tuh dihubungi juga susah, di SMS nggak jawab, datang ke rumahan tuh kelewat pintu belakang gitu. Itu tidak punya kemauan. Yang parah lagi tuh udah kemampuannya nggak ada, nggak punya kemauan lagi gitu untuk baik-baik, itu udah repot. Nah sekarang restrukturisasi biasanya itu diberikan kepada nasabah yang tidak punya kemauan ya. Maka syaratnya DPS adalah Ustadz tidak boleh menambah margin. Ya, jangka waktunya saja yang boleh direstrukturisasi itu. Jadi contohnya begini, pembiayaannya 12 bulan. Ya. Dia udah berjalan 6 bulan, macet. Kan misalnya pinjamnya 10 juta, bulan ke itu, maka jumlah hutangnya 5 juta diperpanjang jadi 10 bulan lagi, berarti jadi 500.000.
Marginnya yang 200.000 berarti kali 1 juta, 1 juta lagi. Dibagi dengan 10 lagi tuh. Sehingga cicilan per bulannya jadi kecil. Itu yang diperbolehkan rescheduling versi syariah. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah jangan sampai biasanya begini, Ustaz. Rescheduling yang tidak sesuai syariah. Kan ada sisa cicilan pokoknya 5 juta. Kan tadi ngutang 10 juta 10 bulan misalnya. Taruh asumsinya 1 juta cicilan pokok, 200 per bulan cicilan margin misalnya, kan? Nah, maka pada saat bulan ke-5 macet, bulan ke-6 lah, 5 udah dilunasin, berarti cicilan pokok, maaf nih, mungkin saya harus buka ini ya, biar enak nih. Mana Gakops? Nah, saya Anisar ya, misalnya. Ini ada angsuran 14.300.000, angsuran pokoknya 12 juta, margin segini. Nah, pada saat bulan ke-6 dia macet nih. Secara perhitungan akuntansi ada 88 juta saldo pokok, ada saldo margin. Nah, yang tidak boleh itu adalah biasanya nasabah disuruh menandatangani perjanjian pembiayaan sebesar 12 juta ditambah 88 juta. Jadi dapat pembiayaan 100 juta. Jadi seolah-olah dia meminjam sebesar saldo pokok plus saldo margin. Nah, itu parah. Berarti plus nanti akan kena margin baru lagi. Karena dianggap perjanjian baru. Kalau DPS nggak hati-hati itu nggak kelihatan tuh. Karena ini nasabah baru murni seolah-olah. Atau yang kedua, dia saldo pokoknya saja ini dihapuskan yang marginnya. Dia seolah-olah memperoleh pembiayaan 88.800.000 dibagi tenor yang disepakati plus margin keuntungan dari 88 lagi. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi harusnya kalau model scheduling dari tahun ke-5 jadi 10 bulan lagi atau 24 bulan lagi, ini boleh nih 88.200 ditambah 12 itu dibagi total semua dengan tenor yang barunya gitu. Jadi tidak ada penambahan pokok, tidak ada penambahan margin. Yang ada hanya penambahan waktu. Ya. Wah, Pak, rugi dong koperasinya kalau begitu. Ya memang ketentuannya begitu. Ya, dalam kondisi kesulitan. Beda nih dengan ini dengan nanti refinancing syariah ya. Kalau refinancing syariah begini nih. Kondisinya tidak dalam kondisi tidak mampu. Ini dia butuh kebutuhan yang baru nih, gitu ya. Nasabah mau butuh pembiayaan yang baru, tapi dia masih punya cicilan nih. Apakah objeknya sama atau objeknya yang lainnya gitu. Nah itu boleh dia saldo pokoknya sebelumnya misalnya 88 juta. Berarti dia mengajuin 200 juta, yang 100 juta untuk pelunasan. Nah, tergantung ini kalau diasumsi dilunasin semua ya gitu, lunasin semua marginnya, kecuali didiskon dia gitu. Nah, harusnya kalau pembiayaan baru mendingan dilunasin pokok saja. 88 dilunasin, dia muncul hutangnya 200 juta karena yang sisanya untuk keperluan dia baru. Nah, itu boleh tuh refinancing syariah seperti itu gitu ya. Tapi kondisinya bukan macet ya, tapi karena pembiayaan ulang, dia sebelum lunas punya kebutuhan yang baru atau istilahnya top up gitu. Nah, itu beda nanti dengan rescheduling yang tadi kira-kira. Mana nih tadi agak kelewat. Ustadz boleh lanjutin yang mana tadi? Ustadz sebelum dilanjutkan, mungkin tadi Ustadz Dadang ada menyampaikan tentang terkait denda. Ini kan ya, terkait restrukturisasi ada yang mau dan mampu, ada juga yang tidak mau dan tidak mampu. Kira-kira kombinasi seperti itu. Nah, saya sedikit agak melompat ke pertanyaan Pak Salahuddin Yuswa supaya kita tuntas masalah denda tadi.
Ya. Apakah denda yang dimaksud bisa terhitung sebagai pendapatannya? Apa hukumnya kira-kira seperti apa? Kita tuntaskan dulu masalah itu ya. Jadi dalam konteks rescheduling tidak ada denda ya di situ. Denda itu hanya diberikan kepada nasabah yang macet karena dia tidak kemauan membayar, pada punya kemampuan, gitu ya. Dan yang begitu kalau punya kemampuan itu tidak ada porsi rescheduling, bahkan harusnya dipercepat, gitu ya, karena beretikat tidak bagus. Nah dia kalau nasabahnya tidak mampu di rescheduling, tidak boleh denda diterapkan, ya. Karena fatwanya denda itu hanya diberikan kepada nasabah yang tidak punya kemampuan tapi punya kemauan membayar. Boleh juga mungkin denda kepada nasabah yang tidak punya kemauan dan tidak punya kemampuan gitu. Cuma agak susah tuh yang begitu mah diminta denda juga yang pokoknya aja juga udah susah gitu ya, apalagi dendanya. Nah, kalau yang nasabah punya kemampuan itu tidak boleh di rescheduling tapi harus didenda. Nah, dendanya tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, sebenarnya ada wacana Ustaz di MUI itu di DSE, denda ini mau dihalalkan. Karena sebenarnya tidak ada unsur keharaman dari denda itu. Cuma masalahnya adalah di konvensional prakteknya denda ini jadi unsur pendapatan utama. Jadi kalau ada nasabah macet itu senang. Bahkan ada perusahaan bank yang sengaja mengambil alih aset-aset strategis. Nasabah itu sengaja dibuat bangkrut, dikasih pinjaman yang di luar kemampuan, tujuannya untuk mengambil alih jaminannya dengan cara yang murah. Itu terjadi praktek-praktek di bank konven atau di bank. Maka seandainya ini dihalalkan, ya dikhawatirkan di syariah itu berarti begitu. Coba pinjol tuh, itu akibat pintunya dari situ. Diperbolehkannya aturan bunga berbunga, denda yang hari ini macet dibungain lagi, besoknya dibungain lagi. Nah ini juga harus hati-hati ya, perhitungan denda harus dicek Ustaz. Begini contohnya. Kalau bulan ini ada nasabah punya cicilan 1 juta, pokok plus margin gitu ya. Di dalamnya, total 1 juta. Ada perjanjiannya itu nih kadang-kala DPS nggak terlalu ngeh nih cara, cuma ada aja bunyi denda dibolehkan. Jika saya tidak memenuhi kewajiban saya akan membayar denda. Misalnya 0,5 per mil gitu, atau 1% per hari atau 1.000 per hari ya. Nggak apa-apa, itu hitungannya monggo, tidak ada aturan di situ. Tapi syarat denda ini wajib diakadkan di awal tertera. Ya. Nah, itu. Yang kedua diterapkan kepada nasabah yang tidak punya kemauan. Pada saat denda diberlakukan, contoh 1 juta gitu ya, di kontraknya itu akan membayar 1.000 rupiah per hari atas keterlambatan denda itu, ya. Maka kalau dia misalnya tanggal 10 jatuh tempo sampai akhir bulan, berarti kan 20 hari gitu ya. Per harinya 1.000 rupiah kali tunggakan. Oke, dihitunglah, disepakati itu karena dia mau bayar misalnya. Berarti kan 20 hari, 20.000. Ya, kali tunggakan yang lama tuh. 20.000. Nah, ternyata bulan depan lagi masih nunggak. Berarti kan jadi 30.000 tuh dendanya. Yang bulan lalu dendanya 20.000. Dihitung lagi tuh. Terutama yang pakai persentase saja, bukan nominal nih. Kan per mil dari tunggakan. Itu hanya boleh denda itu kepada pengalinya tunggakan pokok. Ya, jadi tidak boleh kalau atas denda margin ditambahkan menjadi, bahasanya memang tunggakan gitu bahasanya. Itu hati-hati. Yang dimaksud dengan bunga berbunga, denda yang 20.000 bulan lalu itu ditambahkan ke pokok, ditambahkan ke margin, dikalikan persentase. Itu namanya bunga berbunga. Tidak boleh itu perhitungan denda seperti itu. Ya, denda itu hanya ke tunggakan pokok saja dihitung kalau persentase. Tapi kalau 20.000 per hari atau 1.000 per hari itu biasanya harinya aja kali pengalinya gitu ya, kalau tunggakan dari situ. Maka ini harus hati-hati juga, kita cek bagaimana formulasi denda tersebut. Itu saat barangkali.